Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Berikutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama yang ada
di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Katolik. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besar agama Katolik seperti Hari Paskah atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Agama Kristen. Kitab sucinya bernama Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Kristen. Hari besar agama Kristen seperti Hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Natal. Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda. Tempat ibadahnya bernama Pura. Hari besar agama Hindu, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Selanjutnya, agama Buddha. Kitab suci agama Buddha bernama Kitab Tripitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besar agama Buddha, Hari Raya Waisak, Katina, Asada, dan Maga Puja. Agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu yaitu Kitab Ujing, Kitab Sishu, dan Kitab Qiaojing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Sikap-sikap baik terhadap pemeluk yang berbeda agama bisa kita terapkan seperti contoh berikut. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika sedang ada ibadah. Ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Sikap baik yang berikutnya, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya, tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Kemudian, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa.